Setengah dikali 2 kena 3/5 dikali 3 kena. 3 kena berarti 7/10. Hasilnya adalah 21/100. Ya. Yang terakhir yaitu yang keempat ya, kemungkinan yang keempat di sini ya. Misalnya di sini kemungkinan yang keempatnya. Kemungkinan yang keempat di sini 1 kena dan 2 kena dan 3 kena. Semuanya kena ya. Berarti kalau semuanya kena di sini adalah setengah dikali 3/5 dikali 7/10. Oke, hasilnya adalah 21/100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel saya, Pembelajaran Matematika, channel Nur Evi Maisuri. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian. Peluang kejadian ini lanjutan dari video-video sebelumnya. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang kaidah pencacahan, yaitu aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Ya. Untuk ini, kita langsung saja peluang kejadian K, yaitu dengan rumus adalah PK sama dengan NK per NS. Ya, atau boleh NA per NS boleh. K ini bisa diganti dengan A. Maka peluang itu antara 0 sampai 1 ya. Lalu jika S adalah ruang sampel, maka peluang S itu sama dengan 1, berarti peluang S itu 1. Jika K kejadian yang bukan kejadian K, jika K antrostop itu merupakan kejadian yang bukan kejadian K, maka kejadian yang bukan K itu adalah 1 dikurang kejadian K. Di sini jika peluang kejadiannya 0, antara 0 dan 1 ya. Jika peluang kejadiannya sama dengan 0, misalnya ini, maka kejadian tersebut yaitu kejadian yang mustahil terjadi ya, atau tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Misalnya kejadian manusia yang dapat hidup di matahari atau kejadian-kejadian yang mustahil ya. Lalu jika peluang suatu kejadian sama dengan 1 yang ini, maka kejadian tersebut biasanya kejadian yang pasti terjadi. Misalnya kejadian malam, kalau ini terjadi ya. Misalnya kejadian malam, akan gelap jika tidak ada penerang, dan sebagainya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas soal peluang kejadian yang sering keluar pada UTBK, TPS, SBMPTN, dan ujian mandiri. Soal nomor 1, dari 7 orang pria, 5 orang wanita akan dipilih 5 orang yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Maka peluang terpilihnya kelima orang tersebut adalah, mari kita jawab di sini. 7 orang pria dan 5 orang wanita. Nah, kita ditanyakan ini adalah peluang ya. Rumus peluang itu adalah apa? NA atau NK boleh per NS. Nah, NS adalah ruang sampelnya dan NA adalah kejadiannya. Nah, di sini kita lihat ruang sampelnya berapa. Kita tentukan dahulu ruang sampelnya. Berarti untuk NS itu sama dengan 7 pria dan 5 wanita. 7 pria, 5 wanita. Berarti di sini jumlahnya adalah 12 ya. 7 pria dan 5 wanita akan dipilih 5 orang. Berarti kita memakai kombinasi 7 ditambah 5, 12, berarti 12C5. Nah, ini adalah untuk rumus
sampelnya. Berarti dengan rumus 12 faktorial, 5 faktorial, 12 dikurang 5 yaitu 7 faktorial ya. Berarti 12 faktorial, 5 faktorial, dan 7 faktorial. Plus 11, 10, 9, 8, 7 faktorial. Per 5, 4, 3, 2, 1 dengan 7 faktorial. Ini kita coret ya. Ini juga kita coret. 9 dengan 3 bisa 3. Lalu di sini 10 dengan 5 bisa kita coret 2. Jadi di sini 12 kali 11 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 792. Untuk NA, di sini untuk NA kita lihat ya, 3 pria dan 2 wanita. Berarti di sini yang dibutuhkan adalah 3 pria, berarti pria jumlahnya 7. Di sini dibutuhkan 3, berarti di sini 7C3 dikali dengan wanita berarti 5C2. Ini kita akan hitung 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial dari 7 dikurang 3 dikali 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial dari 5 dikurang 2. Berarti di sini 7, 6, 5, 4 faktorial, 5, 4, 3 faktorial per 3, 2, 1, 4 faktorial dengan 2, 1, 3 faktorial ya. Digabung, saya gabung saja biar mempercepat perhitungan. Ini kita bisa coret, ini kita bisa coret ya. Berarti di sini hasilnya kalau ini 6 ya, 6 kita bisa coret. Lalu di sini mana lagi yang kita bisa coret? Ini 2. Berarti hasilnya adalah 7 kali 5 kali 5 kali 2. Hasilnya adalah 350. Berarti kita mencari peluangnya adalah peluang sama dengan NA per NS. 350 dibagi 792. Masih bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 yaitu 175 per 396. Berarti nanti hasilnya adalah 175 per 396, yaitu jawabannya adalah B. Soal nomor 2, soal SBMPTN, suatu PIN ATM terdiri dari 3 angka yang berbeda, tetapi angka pertamanya tidak boleh 0. Peluang bahwa angka kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 123, 234, 345, 567, 678, dan atau 789 adalah, kita coba jawab. Di sini 3 angka yang berbeda. Berarti untuk mencari peluang ya, mencari peluang rumusnya ini adalah P sama dengan NA per NS ya. Atau NK boleh, NK per NS. Pada soal ini kita tentukan dahulu ruang sampelnya. Mana ruang sampelnya itu adalah, kita lihat di sini, ruang sampelnya itu adalah kaidah pencacahan yang sudah kita pelajari di video peluang pertama, yaitu tentang pengisian tempat ya. Berarti 3 angka yang berbeda. Di sini kita tulis angka yang berbeda, 1, 2, 3 ya. Nah, angka pertama, angka kedua, dan angka yang ketiga. Angka pertama tidak boleh 0. Jumlah angka semuanya ada 10 ya. Jumlah angka semuanya ada 10. Berarti di sini kalau jumlah angka kan ada 10. Yaitu 1, 2, 3, 4, ini 0 ya. 5, 6, 7, 8, 9. 10 itu adalah gabungan 1 dan 0. Jadi semuanya ada 10. Nah, untuk angka yang diisi ini, mengisi angka yang pertama itu tidak boleh 0, berarti ini coret. Berarti jumlahnya adalah 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Oke, tidak boleh 0 ya. Nah, lalu di sini angka yang kedua semuanya dihitung ya. Angka yang kedua semuanya dihitung, jumlahnya ada 10. Angka yang kedua yaitu 10 sudah digunakan 1 untuk angka yang pertama. Jadi jumlahnya adalah 9. Oke, 9. Nah, untuk yang ketiga demikian selanjutnya ya. Semua angka adalah 10, udah digunakan 1 buat angka pertama dan 1 lagi buat angka kedua, yaitu tinggal 8. Maka tinggal kita kalikan untuk NS-nya. Di sini untuk NS. NS-nya adalah 9 kali 9 kali 8. 6, 4, 8. Untuk NA diisi dengan nomor-nomor cantik yaitu 123, 234, 345, 567, 678, dan 789. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya adalah 6. Ya, berarti untuk mencari peluangnya adalah NA per NS. Yaitu 6/648 ya, atau sama-sama dibagi 2, disederhanakan dibagi 2 menjadi 3/324. Jadi jawabannya adalah D ya, 3/324. Soal nomor 3, soal UTBK Saintek 2019. Dinda memiliki password yang terdiri dari 1 huruf, diantaranya huruf A, I, U, E, O. Peluang Dinda gagal mengetikkan passwordnya adalah materi tentang kejadian dan bukan kejadian sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Nah, di sini kita lihat dulu password terdiri dari 1 huruf, yaitu hurufnya adalah A, I, U, E, O ya. Sementara ini jumlahnya N-nya adalah 5. Nah, di sini terdiri dari 1 huruf. Nah, ini adalah NA-nya sama dengan 1 huruf, sedangkan NS-nya adalah 5. Nah, maka peluang A-nya itu adalah 1/5 karena NA per NS. Yang ditanya adalah yang gagalnya. Berarti kalau yang gagal, peluang yang gagal ya, maka 1 dikurang peluang yang berhasil. Ya, berarti di sini 5/5 dikurang 1/5. Hasilnya adalah 4/5. Oke, jawabannya adalah B, yaitu 4/5. Oke, terlihat mudah bukan? Tapi kalian hati-hati, jangan sampai soal yang seperti ini salah ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal selanjutnya, teori peluang yaitu yang keluar di SIMAK UI tahun 2019, Matematika Dasar. 3 orang berlatih menembak. Peluang orang pertama, kedua, dan ketiga adalah berturut-turut setengah, 3/5, dan 7/10. Kemampuan menembak seseorang tidak bergantung pada kemampuan penembak yang lain. Jika setiap orang melakukan 1 tembakan, peluang bahwa paling tidak 2 orang akan mengenai sasaran adalah titik. Jadi dalam soal ini ada 3 orang penembak ya, penembak pertama, penembak kedua, dan penembak ketiga. Peluangnya sudah diketahui, peluang untuk penembak pertama setengah, peluang untuk penembak kedua 3/5, dan peluang untuk penembak ketiga adalah 7/10. Nah, kemampuan seorang tidak bergantung pada kemampuan penembak lain. Yang kata kuncinya di sini adalah paling tidak 2 orang. Paling tidak 2 orang berarti paling sedikit 2 ya. Berarti di sini paling sedikit 2 berarti lebih dari 2 boleh ya. Kan 3 orang. Berarti ketiganya lebih dari 2 boleh. Lebih dari 2 boleh. Atau 3 misalnya. Nah, di sini kita lihat peluang penembak pertama. Kalau penembak berarti ada yang kena dan tidak kena. Kita simbolkan di sini. Kita jawab. Untuk kena itu kita simbolkan dengan K. Untuk tidak kena itu kita simbolkan dengan TK, yaitu tidak kena.
Nah, di sini untuk peluang pertama yang kena ya, yang kena itu adalah berapa? Setengah ya. Maka peluang pertama yang tidak kena itu adalah berarti kalau yang tidak kena 1 dikurang setengah. Ya, seperti teori peluang bukan kejadian berarti 1 dikurang peluang kejadiannya. Yaitu adalah setengah ini. Lalu yang kedua di sini yang kedua adalah peluang 2 orang kedua yang kena. Yang kena berarti itu adalah 3/5. Berarti peluang orang kedua yang tidak kena, ya, orang kedua yang tidak kena berarti 1 dikurang 3/5. Yaitu di sini 5/5 dikurang 3/5 hasilnya adalah 2/5. Yang ketiga, peluang orang ketiga yang kena. Orang ketiga yang kena adalah 7/10. Ya, berarti di sini peluang orang ketiga yang tidak kena yaitu adalah 1 dikurang 7/10. Jadi 10/10 dikurang 7/10 hasilnya adalah 3/10. Oke. Sekarang kita lihat di sini paling tidak 2 orang mengenai sasaran nih. Paling tidak 2 orang mengenai sasaran. Paling tidak 2 orang mengenai sasaran. Oke. Berarti kalau mengenai sasaran berarti kalau paling tidak 2 orang mengenai sasaran, paling sedikit 2 orang. Berarti kalau peluang orang pertama kena, terus dan peluang orang kedua kena, dan peluang orang ketiga tidak kena, gitu ya. Berarti hasilnya adalah di sini peluang yang 1 kena itu adalah yaitu setengah kali 2K yaitu 3/5. 3 tidak kena berarti 3/10. Hasilnya adalah 9/100. Oke, yang kedua adalah peluang 1 kena dan peluang kedua tidak kena dan peluang ketiganya kena misalnya. Berarti kan paling sedikit 2 yang kena ya. Paling sedikit 2 yang kena. Berarti di sini peluang 1 kena adalah setengah dikali 2 yang tidak kena, 2/5 dikali 3 yang kena, yaitu 7/10 ya. 3 kena berarti 7/10, yaitu hasilnya adalah 14/100. Terus maka yang ketiga adalah yang 1 tidak kena dan 2 kena dan 3 kena. Setengah dikali 2 kena, 3/5 dikali 3 kena. 3 kena berarti 7/10. Hasilnya adalah 21/100. Ya. Yang terakhir yaitu yang keempat ya, kemungkinan yang keempat di sini ya. Misalnya di sini kemungkinan yang keempatnya. Kemungkinan yang keempat di sini 1 kena dan 2 kena dan 3 kena. Semuanya kena ya. Berarti kalau semuanya kena di sini adalah setengah dikali 3/5 dikali 7/10. Oke, hasilnya adalah 21/100. Oke. Berarti di sini total peluangnya adalah tinggal kalian jumlah saja, yaitu jumlah dari 9/100, 14/100, 21/100 ditambah 21/100. Jadi 9/100 tambah 14/100 tambah 21/100 tambah 21/100 dijumlah itu hasilnya adalah 65/100 ya. Atau kita bagi 5 yaitu 13/20.
Ini hasilnya 13/20 atau 65/100. Dijumlah semua ya hasilnya. Yaitu hasilnya adalah 13/20, jawabannya adalah E.